Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Apriyanti, mahasiswa semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Tangerang. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi mata kuliah metode penelitian. Ada beberapa pembahasan yang akan dibahas dalam video ini. Yang pertama yaitu skala pengukuran, yang kedua sumber data, yang ketiga jenis data, dan yang keempat rancangan penelitian. Yang pertama yaitu ada skala pengukuran. Ada nominal, ordinal, interval, rasio menurut Ridwan pada tahun 2009. Yang pertama yaitu ada data nominal atau nomi. Nominal artinya nama menunjukkan tanda atau label yang hanya untuk membedakan antara satu dengan yang lain. Contoh jenis kelamin, agama, jenis pekerjaan, dan sebagainya. Ini dipakai untuk menghitung yaitu banyak pria, banyaknya yang hadir, dan sebagainya. Maka angka dinyatakan sebagai frekuensi, memiliki ciri hasil hitungan tidak ada pecahan, tidak memiliki nol mutlak, tidak ada ukuran baku, tak ada urutan atau ranking. Jadi angka yang tertera hanya tanda atau label. Tes statistiknya non-parametrik, seperti uji binomium, uji C-kuadrat, 1 sampel, 2 sampel, dan sebagainya. Yang kedua yaitu ada data ordinal atau order, yaitu data yang memiliki urutan tetapi tidak mempunyai jarak perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut. Artinya data ordinal dapat menyatakan bahwa data tersebut lebih sama atau kurang dari data yang lain. Contoh ranking prestasi belajar, nilai ranking 1 1000, ranking 2 980, dan ranking 3 970. Analisis statistik non-parametrik seperti uji Kolmogorov, Smirnov 1 sampel, uji Wilcoxon, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu data interval. Data interval yaitu data yang mempunyai perbedaan yang sama di antara rangkaian urutan tersebut, tapi tidak memiliki titik nol, absolut atau mutlak. Contoh, data tes hasil belajar diberikan angka 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Jaraknya sama. Analisis statistik parametrik diantaranya uji T, uji T2 sampel, uji ANOVA 1 jalur, 2 jalur, dan uji regresi. Yang keempat yaitu ada data rasio. Data rasio merupakan data yang banyak dipakai di ilmu eksakta daripada sosial. Bisa menunjukkan adanya perbedaan, tingkat, jarak, dan bisa diperbandingkan dan mempunyai titik nol absolut atau mutlak. Contoh suhu 20 derajat Celcius, setengah dari suhu 40 derajat Celcius. Statistik parametrik. Selanjutnya yaitu ada sumber data. Sumber data dapat diperoleh dari yang pertama yaitu wawancara atau angket, sumber data yang berasal dari responden atau orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti. Yang kedua yaitu ada populasi, respondennya adalah populasi. Yang ketiga yaitu sampel atau purposive sampling, respondennya ditentukan tidak semua. Dan yang keempat yaitu observasi atau pengamatan langsung. Selanjutnya ada data panel. Telah diketahui data cross-section merupakan data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu. Sedangkan data time series adalah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Data panel dikumpulkan dari data gabungan cross-section dan time series. Contoh data earning per share perusahaan yang terdaftar di BEI pada tahun 2000 sampai 2014. Data kredit yang disalurkan seluruh Bank Indonesia tahun 2010 sampai 2014, atau data inflasi kota-kota besar di Indonesia setiap bulan selama tahun 2004. Data panel jumlah pengamatan menjadi sangat banyak, bisa merupakan keuntungan, tetapi model yang menggunakan data ini menjadi lebih kompleks. Maka diperlukan teknik tersendiri, misal alat statistik dengan model regresi data panel. Selanjutnya yaitu ada data outlier. Data outlier adalah kasus atau data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Ada penyebab timbulnya data outlier. Yang pertama yaitu kesalahan dalam mengentry data,
Yang kedua, gagal menspesifikasikan adanya missing value dalam program komputer. Outlier bukan merupakan anggota populasi yang kita ambil sebagai sampel, tetapi distribusi dari variabel dalam populasi tersebut memiliki nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal. Deteksi terhadap univariate outlier dapat dilakukan dengan menentukan nilai batas yang akan dikategorikan sebagai data outlier, yaitu dengan cara mengkonversi nilai data ke dalam skor standarized atau yang biasa disebut Z-score yang memiliki nilai mean atau rata-rata sama dengan 0 dan standar deviasi sama dengan 1. Menurut Hare pada tahun 1998 untuk menentukan data skor sebagai berikut. Yang pertama, jika kasus sampel kecil kurang dari 80, maka standar skor dengan nilai plus minus 2,5 dinyatakan outlier. Yang kedua, jika sampel besar, standar skor dinyatakan outlier jika nilainya pada kisaran 3-4. Dan yang ketiga, jika standar skor tidak digunakan, dapat menentukan data outlier jika data tersebut nilainya lebih besar dari 2,5 standar deviasi atau antara 3-4 standar deviasi, tergantung dari besarnya sampel. Di sini ada tabel nilai skor outlier. Variabel ZCQ-REEVS terdapat 4 observasi yang outlier, dan variabel GSQ-REM terdapat 2 observasi yang dinyatakan outlier karena nilai standar deviasi lebih dari 3. Yang selanjutnya yaitu ada rancangan penelitian atau research design, merupakan yang menjelaskan secara singkat tapi komprehensif meliputi tujuan penelitian, jenis penelitian, unit analisis atau populasi, teknik pengambilan sampel, rentang waktu, teknik pengumpulan data, dan analisis data. Jenis-jenis variabel. Yang pertama yaitu ada variabel dependent, adalah variabel yang dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel independen. Yang kedua yaitu variabel independen, adalah variabel yang menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen. Yang ketiga ada variabel moderasi, adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dan yang keempat yaitu variabel intervening, merupakan variabel antara atau mediating, fungsinya memediasi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Selanjutnya yaitu ada variabel kontrol, adalah termasuk jenis variabel independen yang berdasar hasil penelitian sebelumnya, terbukti mempengaruhi variabel dependen. Variabel kontrol didefinisikan sebagai variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga mempengaruhi variabel independen. Terhadap dependen tidak dipengaruhi faktor lain yang tidak diteliti. Fungsi variabel kontrol untuk mengendalikan variabel yang dihilangkan atau omitted variabel dalam statistika. Penghilangan suatu variabel bisa mengakibatkan estimasi dari parameter yang ada dalam model menjadi bias. Selanjutnya yaitu variabel dummy, adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif, misal jenis kelamin, agama, periode. Jika variabel independen berukuran kategori atau dikotomi, maka dalam model regresi variabel tersebut harus dinyatakan sebagai variabel dummy dengan memberi kode 0. Disebut excluded group atau satu included group. Menurut Maurer pada tahun 1990, variabel dummy dapat diinterpretasikan apabila variabel dummy secara statistik koefisien dummy signifikan. Apabila variabel dummy digunakan pada variabel independen, maka alat statistik regresi panel. Variabel dependen, maka alat statistik regresi logistik. Selanjutnya yaitu ada variabel moderating, adalah variabel independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel dependen lainnya terhadap variabel dependen. Contoh penggunaan variabel moderating yaitu judul, pengaruh laba sebelum pajak, ini aliran kas operasi, perbedaan laba akuntansi, dan pajak terhadap persistensi laba dengan penurunan tarif pajak sebagai moderasi. Nah, itu dia pembahasan yang dapat saya jelaskan dalam video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.